Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mata pelajaran PMKR tentang mekanisme mesin. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertiannya, yang berikutnya adalah komponennya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme mesin? Di mesin tentunya terdapat banyak komponen ya, supaya mereka saling bekerja sama ya, komponen tersebut untuk dapat menghasilkan mesin yang bisa bekerja dengan semestinya. Untuk pengertian secara redaksionalnya bisa dapat dilihat di layar ya. Nah, apa saja komponen mekanis pada mesin? Yang pertama adalah cylinder head. Nah, ini adalah komponen yang termasuk salah satu komponen utama, letaknya di bagian atas. Di dalamnya terdapat beberapa komponen. Yang pertama ini ada mekanisme katup. Di dalam cylinder head juga ada lubang busi, ada lubang injektor. Kemudian komponen mekanis yang kedua adalah cylinder block. Nah, cylinder block ini letaknya di bawah cylinder head. Nah, di dalamnya terdapat beberapa silinder sebagai letak ataupun sebagai tempat untuk piston naik turun. Di dalamnya juga ada poros engkol ya, nanti kita akan bahas. Nah, susunan silinder ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tipe inline, yang nomor 1. Yang kedua adalah tipe P. Yang ketiga adalah tipe boxer. Nah, untuk yang paling banyak digunakan pada mesin ataupun kendaraan yang umum di Indonesia yang digunakan adalah tipe 1, yaitu tipe inline. Karena ini memang konstruksinya paling sederhana dan juga biaya produksinya paling murah, ya, paling terjangkau. Nah, untuk tipe 2 biasanya digunakan pada mobil-mobil yang memerlukan volume mesin yang lebih kompak, walaupun dengan piston yang lebih banyak ya, seperti pada mobil sedan ataupun sejenisnya ya, sport. Nah, untuk mesin boxer ini jarang sekali digunakan di Indonesia, tapi ada ya, itu tipe mobil-mobil impor ya, itu banyak digunakan pada kita bahas komponen mekanis mesin yang ketiga yaitu piston. Piston ini adalah komponen yang dia dapat bergerak secara vertikal karena dorongan dari ledakan campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar. Jadi ledakan campuran bahan bakar pada ruang bakar itu dikonversi menjadi gerakan naik turun oleh piston. Nah, ini bagian pistonnya ya, ada 3 ring di sini. Ada top compression ring, ada second compression ring, dan ada oil control ring. Nah, compression ring ini mencegah terjadinya kebocoran kompresi, ya. Jadi sehingga campuran bahan bakar ini tidak ada yang keluar ruang bakar. Kemudian ring oli ini fungsinya adalah untuk mencegah oli dari bagian bawah piston itu masuk ke ruang bakar. Nah, di sini ada pin pistonnya untuk menghubungkan piston dengan batang piston atau connecting root shaft. Nah, ini bearing yang akan berkaitan dengan crankshaft. Ini ya. Nah, ini komponen yang keempat adalah crankshaft atau bahasa Indonesianya adalah poros engkol. Nah, poros engkol ini atau crankshaft ini adalah komponen yang akan merubah putaran naik turun piston menjadi gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Ya, yang tadinya gerakan vertikal atau translasi menjadi gerakan rotasi. Ya, ini dirubah oleh crankshaft. Nah, ini gambar dari komponen crankshaft. Di crankshaft terdapat crankpin. Ya, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sesuai dengan jumlah piston ya, karena ini crankpin ini yang akan berkaitan dengan batang piston. Kemudian ada crank journal. Crank journal ini adalah dudukan, ya, dudukan dari poros
crankshaft supaya crankshaft itu dapat berputar dengan baik. Di sini ada crank jurnalnya ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 crank jurnal. Nah, kemudian di sini di crank jurnal dan juga di crank pin terdapat lubang oli. Ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengalirkan pelumasan, karena ini adalah bagian yang cukup banyak gesekan. Ini perlu dilumasi. Kemudian ada balancer weight atau penyeimbang supaya crankshaft ini dapat berputar berotasi dengan baik. Nah, ini adalah bagian yang akan terhubung dengan flywheel. Nah, ini biasanya akan terhubung dengan pulley, ya, pulley-pulley yang terhubung dengan drive bell. Nanti kita akan bahas flywheel dan drive bell. Nah, ini komponen flywheel ya. Nah, flywheel ini fungsinya adalah untuk menyimpan tenaga putar yang diteruskan oleh poros engkol. Jadi tenaga putarnya itu disimpan di flywheel. Nah, flywheel ini selain menyimpan putaran, dia juga akan berhubungan dengan kopling. Ya, akan berhubungan dengan kopling. Nah, sebagai dudukan dari rumah kopling juga. Dan kemudian juga flywheel ini akan berkaitan dengan motor starter, yang dimana motor starter tersebut akan menggerakkan flywheel ketika mesin di start, sehingga flywheel akan memutar poros engkol, menggerakkan piston, sehingga piston dapat bergerak di siklusnya ya, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang, sehingga mesin dapat beroperasi. Ya, itu ternyata banyak, ada 3 ya, ada 3 fungsi dari flywheel. Selanjutnya ini adalah valve mechanism. Nah, valve mechanism ini adalah yang mengatur input dan exhaust di ruang bakar ya. Inputnya ini campuran udara dan bahan bakar. Nah, ini ada katupnya, dan exhaustnya itu pembuangan sisa gas pembakaran ya. Nah, ini ada pengaturannya, ada komponen-komponennya, maka disebut dengan mekanisme. Nah, ini perlu pembahasan pada video khusus untuk membahas valve mekanisme. Komponen mekanis selanjutnya yaitu drive bell ya, atau bahasa Indonesianya itu adalah sabuk penggerak ya, ini. Nah, tadi kita lihat poros engkol atau crankshaft ini, sisi sebelahnya adalah flywheel. Nah, sisi sebelahnya lagi adalah drive bell. Drive bell ini atau sisi sabuk penggerak ini fungsinya adalah menyimpan putaran juga, yang nanti putaran tersebut akan diteruskan kepada bagian-bagian yang membutuhkan putaran. Ya, contohnya di nomor 1 ini adalah pulley dari crankshaft ya, yang sebelumnya ditampakkan di sini. Ini pulley dari crankshaft nomor 1 ini. Nah, ini sebagai sumber atau yang meneruskan putaran dari crankshaft ya. Nah, kemudian putaran tersebut akan diteruskan contohnya ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah power steering pump pulley. Nah, ini untuk pompa power steering. Jadi pompanya ini memerlukan tenaga putar. Nah, tenaga putarnya dari crankshaft. Kemudian yang nomor 3 adalah alternator alternator pulley ya. Alternator itu kan membutuhkan putaran supaya menghasilkan listrik untuk mengisi baterai atau aki. Nah, putaran yang diambil adalah dari pulley crankshaft. Kemudian yang keempat ini adalah water pump pulley. Nah, di sistem pendinginan atau radiator, air itu kan bersirkulasi ya, air radiator atau coolant radiator itu bersirkulasi di dalam mesin. Nah, sirkulasi tersebut membutuhkan kerja dari pompa. Nah, pompa ini diputar oleh crankshaft pulley. Kemudian yang nomor 5 adalah AC kompresor ya, kompresor AC di sistem pendinginan AC. Nah, kompresor juga sama, dia memerlukan putaran untuk membantu kerja sistem AC. Nah, putaran kompresor ini berasal dari putaran dari pulley crankshaft ya.
Nah, di sini ada yang tipe A, ini adalah V-belt. Nah, yang ini adalah belt bergerigi ya, yang tipe B. Nah, ini adalah drive belt. Maaf, ini yang B, yang keduanya, tipe yang kedua. Jadi ada yang tipe A dan yang tipe B. Nah, sebenarnya sama, hanya berbeda konstruksi. Nah, tapi yang tipe B ini banyak digunakan pada mobil-mobil yang saat ini ya. Untuk yang nomor 1 ini dia menggunakan tipe beltnya yang bergerigi. Nah, yang kedua ini adalah pulley crankshaftnya. Yang nomor 3 ini idle pulley. Ya. Yang nomor 3 ini adalah idle untuk menyeimbangkan. Yang nomor 4 ini power steering, pump, ya, pompa power steering. Yang nomor 5 alternator untuk pengisian baterai. Yang nomor 6 ini adalah water pump. Yang nomor 7 ini untuk AC, ya, kompresor. Lanjut. Nah, ini oil pan atau panci oli. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan oli mesin ya, untuk menyimpan oli mesin. Nah, ternyata di oil pan ini ada pengaturan ya, supaya dia tetap, walaupun kondisi mesinnya kondisi menanjak, kondisi menurun, dia tetap bisa menampung oli dengan baik ya. Nah, di sini kan ini adalah pompa olinya ya, dia menghisap oli. Nah, dia menghisap oli walaupun keadaannya lagi menanjak, menurun. Nah, oil pan ini didesain tetap ada bagian yang menyimpan oli di bagian paling bawah. Ini ya, ada separatornya nih, ada pemisahnya. Jadi walaupun posisi menanjak mobilnya, tetap ada oli yang bisa dihisap oleh pompa. Kemudian, nah, tadi kita sudah membahas komponen-komponennya, jadi komponen mekanisme bensin, mesin bensin. Nah, kita akan membahas tentang apa saja perawatan mekanisme mesin. Nah, perawatannya itu ada 3. Tetapi pada video ini kita akan membahas pada pemeriksaan drive belt ya, yang nomor 1. Nah, untuk pemeriksaan nomor 2, nomor 3, untuk timing belt, untuk penyetelan katup, nah, itu kita akan bahas pada video-video selanjutnya ya. Nah, ini adalah tugas mekanik ya, servis yang paling dasar, yang paling mudah, yaitu pemeriksaan drive belt. Ya, drive belt tadi ya yang kita sudah bahas, yang ini ya. Bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana cara menggantinya? Apakah drive belt ini masih layak? Ya, karena bahaya sekali jika mesin saat digunakan tiba-tiba drive beltnya putus ya. Nah, cara pemeriksaannya adalah dilakukan secara visual. Nah, berarti yang pertama bisa dilakukan adalah dilepas dulu ya. Dilepas. Nah, cara melepaskannya biasanya ada baut untuk mengendurkan ya. Setelah dikendurkan otomatis bisa dilepas. Pastikan V-belt itu tidak retak ya, tidak retak, tidak getas. Kalau sudah retak atau getas perlu diganti. Nah, untuk pemasangan V-belt yang baru perlu diperhatikan posisinya harus benar ya, tidak boleh slip. Kemudian tegangannya atau kekencangan dari drive belt ini harus sesuai. Karena jika kekencangannya tidak sesuai, bisa terlalu kencang atau terlalu kendor, maka bearing-bearing di masing-masing puli ini dapat rusak ya. Bisa rusak sehingga nanti putaran yang disalurkan tidak baik ya, kemudian akan membuat berisik atau timbul-timbul suara tidak baik ya, sehingga merusak komponen kompresor atau komponen pompa. Nah, itu adalah pemeriksaan drive belt yang dilakukan oleh mekanik. Nah, biasanya ini dilakukan setiap 20.000 ya, atau kelipatannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Diharapkan jika ada pertanyaan atau ada masukan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.